Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Plats, jumpa lagi di channel Bimbel Platinum. Kali ini kita akan belajar kimia bareng sama Kak Rahma. Nah, jadi kali ini kakak akan membahas atau kita akan belajar bareng tentang keseimbangan kimia ya. Kira-kira ada yang udah belajar tentang keseimbangan kimia belum? Atau mungkin belum dapat materi ini? Atau mungkin, Kak, aku udah lulus, jadi udah selesai belajarnya. Oke deh. Nah, jadi hari ini kita belajar bareng tentang keseimbangan kimia ataupun mengulang kembali tentang keseimbangan kimia ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang keseimbangan kimia? Emang masuk ke UN ya, Kak? Emang materi ini ada di kelas berapa sih, Kak? Jadi materi keseimbangan kimia ini kita pelajari di kelas 2 materi semester 1. Nah, jadi di semester 1 akhir kalian ketemu sama materi keseimbangan kimia. Untuk UN 2019 dan 2018 sama-sama nomor 18 kita ketemu soal tentang keseimbangan. Di sini ada tentang faktor keseimbangan atau faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Mungkin di kehidupan sehari-hari kita jarang kelihatan ya kalau yang di sini. Ini lebih diutamakan ke bidang industri. Jadi di sini ada industri pupuk urea, di mana kalau keseimbangan kimia kita butuh untuk pembentukan amonia yang digunakan sebagai bahan dasar dari pupuk urea. Kemudian ada pembuatan H2SO4 dengan proses kontak, itu juga menggunakan reaksi keseimbangan kimia. Kemudian pembuatan Cl2 atau gas klor. Nah, sebelum kita masuk ke materi keseimbangan kimia, kita harus tahu dulu nih reaksi berdasarkan arah. Jadi reaksi itu juga punya arahnya loh, Dek. Jadi reaksi itu dia ada yang reaksi reversible namanya atau reaksi yang dapat balik. Kemudian ada reaksi yang irreversible atau reaksi yang tidak dapat balik. Nah, jadi di sini ada ciri-ciri reaksi reversible dan reaksi irreversible. Sebelum kalian melihat ciri-ciri yang semakin ke bawah, kita lihat dulu nih, ada reaksi reversible dan reaksi irreversible. Di sini tanda panahnya, kalau reaksi reversible atau reaksi yang dapat balik, tanda panahnya dua arah. Itu menandakan reaksinya bisa dari reaktan menuju produk, kemudian dari produk menuju reaktan. Tapi kalau yang reaksi irreversible itu tanda panahnya cuma satu arah, di mana reaksinya hanya terjadi dari reaktan menuju produk dan reaksinya akan habis atau berkesudahan. Sementara di reaksi reversible, reaksinya tidak berkesudahan. Nah, untuk apa sih hubungannya materi keseimbangan kimia sama reaksi reversible, Kak? Sama reaksi yang berdasarkan arah. Nah, jadi di sini reaksi keseimbangan itu kita gunakan reaksi reversible karena reaksi reversible itu dia berlangsung dua arah dan dapat membentuk kesetimbangan nantinya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke ciri-ciri reaksi dalam keadaan seimbang dinamis. Nah, jadi kalau ada reaksi itu nggak semuanya dia dalam keadaan setimbangan atau dalam keadaan setimbang. Dia harus memiliki ciri-ciri, kalau dia memenuhi ciri-ciri baru dia masuk dalam keadaan setimbang. Ciri-ciri yang pertama, reaksi dikatakan setimbang apabila laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan, atau reaksi maju lajunya sama dengan reaksi balik. Kemudian ciri-ciri yang kedua terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanannya sama. Yang ketiga, reaksi berlangsung terus-menerus. Dan yang keempat, perubahan terjadi secara mikroskopis. Artinya mikroskopis ini berarti reaksinya kita tidak bisa lihat secara kasat mata ya. Dia terjadi secara molekul-molekul kecilnya. Nah, untuk menentukan harga kesetimbangan, kita bisa menggunakan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini merupakan perkalian antara konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Itu dinamakan Kc. Kalau misalnya menggunakan konsentrasi, kita pakai Kc. Kalau menggunakan tekanan, kita menggunakan Kp. Nah, sekarang kita bahas tentang Kc-nya dulu. Jadi di sini jika disimbolkan ada reaksi A, zat A ditambah zat B menghasilkan zat C ditambah zat D, maka harga Kc-nya kita bisa
tetapin sebagai konsentrasi C pangkat koefisien C, yang koefisien itu yang kecil, yang huruf kecil ya. Nah, ini koefisien nih. A, B, C, D. Jadi harga KC-nya konsentrasi C pangkat C dikali konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi reaktan. Nah, ini reaktan, yang ini produk. Jadi yang reaktan konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Nah, tapi kalian perlu ingat nih, Dek. Di sini ada catatan bahwa konsentrasi yang dapat dilibatkan dalam perhitungan yaitu fase gas dan aquo atau aqueous. Untuk padatan dan cairan dianggap satu. Jadi kalau kalian melihat fase dalam bentuk padatan atau cairan, S atau L, itu boleh diabaikan atau dicoret aja ya. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Nomor 1 tentang KC. Di sini ada soal rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut adalah di mana ada reaksi kesetimbangan Fe2O3 solid ditambah 3CO gas membentuk kesetimbangan dengan 2 Fe solid ditambah 3 CO2 gas. Nah, di sini kan ada fase gas, ada fase solid. Di sini kan ada fase solid, gas, solid, gas. Kita lihat catatan yang tadi. Kalau misalnya solid dan liquid cairan itu dianggap satu atau bisa diabaikan. Sehingga bisa kita coret aja yang ini. Tuh, nggak kita pakai ya. Nah, jadi untuk membentuk KC atau menggambarkan KC, kita tulis KC sama dengan, di sini tadi kan produk dibagi reaktan. Nah, sekarang produk sisanya siapa? Iya, sisanya 3CO2. Dan reaktan sisanya 3CO gas ya. Jadi hanya dua zat ini yang bisa kita libatkan dalam tetapan kesetimbangan. Nah, cara penulisannya seperti ini. Konsentrasi CO2 pangkat 3, karena koefisiennya 3, ini ya, dibagi reaktannya siapa? CO, berarti konsentrasi CO pangkat koefisien. Koefisiennya 3 juga, berarti pangkat 3. Nah, ini kita udah bisa menentukan tetapan kesetimbangannya. Jadi kira-kira jawabannya yang mana nih? KC sama dengan CO2. Jawabannya B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 4 mol SO3 dimasukkan ke dalam bejana 0,5 liter, ini volumenya ya. Dan terurai menurut reaksi berikut. 2 SO3 terurai menjadi 2 SO2 ditambah O2. Reaksinya sudah setara. Kemudian, jika pada saat kesetimbangan masih ada 1 mol SO3, berarti 1 mol ini merupakan sisanya. Dan 4 mol ini merupakan mula-mulanya. Kita bikin dulu persamaan reaksinya, kemudian mula-mula reaksi sisa atau setimbang. 2 SO3 Oke, kita tulis reaksinya 2SO2 ditambah O2. Mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Nah, mula-mula gas SO3-nya ada 4 mol. Kita tulis 4. SO2-nya belum ada dan O2-nya juga belum ada. Kemudian di keadaan setimbang atau sisa, terdapat 1 mol SO3, kita tulis 1. Nah, kalau mula-mulanya 4, terus sisanya 1, berarti yang bereaksi ada 3 mol. Nah, untuk menentukan reaksi pada SO2 dan O2, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya ada 2, 2, dan 1. Berarti SO2 yang dihasilkan juga sebanyak 3 mol, karena koefisiennya sama. Berarti dia sebanding. Kemudian untuk gas oksigen yang dihasilkan, itu setengah dari SO3, karena koefisiennya 1 ya. Berarti ini 1,5. Nah, kita tulis di keadaan setimbang, yang dihasilkan 3 dan 1,5. Kemudian, dari yang
Setimbang ini kita masukkan ke dalam tetapan kesetimbangan atau KC-nya. KC sama dengan konsentrasi produk, ada SO2, pangkat 2 dikali oksigen, gas oksigen, pangkat 1. Atau nggak usah ditulis pangkatnya, nggak apa-apa. Kemudian dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, sekarang tinggal masukin angka. Tapi ingat, di sini dia yang dihasilkan dalam bentuk mol. Sementara yang kita butuhkan dalam bentuk konsentrasi. Jadi kita harus mengubah mol menjadi konsentrasi. Masih ingat rumus stoikiometri, mengubah mol menjadi konsentrasi menggunakan rumus molaritas sama dengan mol per volume. Nih ya. Jadi kita bagi masing-masing mol itu dengan volumenya. SO2 di sini yang dihasilkan 3 mol, berarti 3 dibagi volumenya 0,5. Oke, pangkat 2. Dan oksigen di sini 1,5 dibagi 0,5. Pangkat 1 dibagi SO3-nya ada berapa? 1 ya. 1 dibagi 0,5 pangkat 2. Kita sederhanain biar lebih mudah menghitungnya. 3 dibagi 0,5 yaitu 6. 6 pangkat 2 dikali 1,5 dibagi 0,5. 3. Dibagi 1 dibagi 0,5. 2 pangkat 2. 6 dikali 6 dikali 3. Dibagi 2 dikali 2 biar mudah menghitungnya. Kemudian 6 dan 6 yang ini bisa kita coret dengan 2 di bawahnya. 6 dibagi 2 dapat 3, 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi hasilnya sama dengan 3, karena ada 3, 1, 2, 3, berarti dia pangkat 3, sama dengan 27. Jawabannya D. Nah, kira-kira gimana? Udah paham belum tentang perhitungan tetapan kesetimbangan KC berdasarkan konsentrasi atau KC? Nah, jadi ini kalau misalnya udah paham tentang KC, ini kakak kasih oleh-oleh ya buat dikerjain di rumah. Jadi ini ada satu soal tentang perhitungan KC, caranya sama yang kayak kita udah bahas tadi. Nah, jadi kalau misalnya sudah dapat jawabannya, boleh ditaruh di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk yang KP dan seterusnya, kita lanjutkan ke video berikutnya. Jangan lupa nonton selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.